Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada malam ini, saudara-saudara, dan hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Jadi saya akan memberikan renungan yang saya beri tema Renungan Kemerdekaan Negara Indonesia. Namun sebelumnya, saudara-saudara, saya akan membacakan sebuah kesaksian. Kita akan baca, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Shalom Pak Lukas, saya dari Samarinda. Mau bersaksi bagaimana saya menerima Bapak Yahweh. Saya baru 1 tahun menerima Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya ingin berbagi kesaksian bagaimana saya bisa menerima nama kudus Bapak Yahweh. Karena dulu saya juga mengira bahwa orang yang memberitakan nama Yahweh itu sesat, termasuk juga Pak Lukas. Karena saya adalah juga Kristen dari kecil yang taunya seperti Kristen pada umumnya. Tetapi setelah saya bertanya langsung kepada Tuhan Yeshua, yang dulu saya panggil Yesus, dengan hati yang setulus-tulusnya, karena saya benar-benar ingin tahu. Tahun 2001 bulan 11 lalu, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada saya saat berdoa pagi dalam suatu penglihatan. Karena kata Yesus kepada saya, "Mengapa kamu selalu bertanya siapa Yahweh itu? Akulah Yahweh yang kau anggap sesat itu." Jadi Yeshua itu adalah Yahweh, dan yang aku lihat pada saat mata rohku dibukakan, sesungguhnya nama ALLAH itu adalah laba-laba hijau yang sangat besar, yang siap untuk menerkam siapapun manusia ciptaan Tuhan. Makhluk yang sangat mengerikan. Ini pengalamanku, bukan kata orang, bukan kata siapapun. Jadi sejak saat itu saya pun menyatakan keluar dari gereja lama saya dan masuk Mesianik. Saya dulu sangat tidak suka jika dengar nama Yahweh disebut. Tetapi sekarang saya sangat mengasihi dan roh saya meledak-ledak. Saya menyadari seperti dulu saya memusuhi pengagung Bapak Yahweh. Saya sadar kalau keluarga saya juga bisa dimusuhi oleh orang-orang yang seperti saya dulu. Karena mereka belum punya keberanian seperti saya. Jadi mohon maaf saya tidak menyebut nama saya, hanya supaya untuk melindungi keluargaku saja agar tetap tenang. Saya berharap Pak Lukas bisa memahami. Baik, saya memahami. Itulah kesaksian yang kita sudah bersama-sama dengar Bapak Ibu. Dan semakin hari semakin bertambah banyak orang-orang yang tadinya memusuhi, menghina, tetapi kalau orang itu mau membuka hati dengan setulus-tulusnya, Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih-Nya. Jadi saya menyarankan kepada saudara sekalian yang ada di berbagai belahan dunia manapun,
Jangan ragukan akan nama kudus Bapa Yahweh. Dia nyata, dia betul-betul Tuhan Sang Pencipta. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, melalui kesaksian ini, karena ini kesaksian dapatnya dari dunia alam roh ya. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata sinode, tapi dia buka hati dan bertanya langsung kepada Tuhan. Akhirnya yang didapat apa? Dia menemukan bahwa Yeshua itu tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan tentang hari kemerdekaan Indonesia. Yang tentunya kita sangat berbahagia dan bersyukur. Kita tinggal di negara yang merdeka, kita tinggal di negara besar, kita tinggal di negara yang hebat, di mana kita semua justru mengenal nama kudus Bapa Yahweh di negara yang hebat ini. Haleluya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan melalui Rabi Shaul sebagai landasan dari perenungan kita. Saya ambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13 dan ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya, dengan kasih, layanilah seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh dan kamu sekali-kali tidak akan menuruti hasrat kedagingan. Saudara yang terkasih, apa yang kita dapati dari renungan kita pada malam hari ini, saya menemukan ada cukup lumayan banyak ya, ada 12 renungan yang saya bisa dapatkan dari kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, kemerdekaan itu didapat melalui perjuangan. Orang menyadari betapa tidak nyamannya sebuah negara yang ditindas di bawah bangsa yang lain. Indonesia menjadi budak oleh penjajah selama berapa tahun, saudara? 3,5 abad, berarti 350 tahun. Ini persis seperti orang Israel ya pada waktu ditindas di Mesir, saudara. Ratusan tahun mereka ditindas itu. Jadi kalau orang merasa bahwa dia dikuasai oleh bangsa lain, dia tentu tidak akan nyaman. Itu sebabnya orang mulai melakukan perjuangan demi kemerdekaan. Saudara ingin merdeka? Amin? Iya. Yang saya sebut merdeka di sini bukan merdeka negara ya. Karena negara Indonesia itu secara resmi sudah merdeka. Tetapi ternyata rakyatnya belum semuanya merdeka. Belum merdeka dari kemiskinan, ya. Belum merdeka dari gaya berpikir yang merasa dirinya rendah. Contoh, kalau orang Indonesia melihat orang bule, biasanya mereka berpikir apa? Kalau orang bule itu pasti punya wibawa, punya hal-hal yang luar biasa. Tapi saya beritahu, negara ini sebetulnya adalah negara yang lebih hebat dari orang-orang bule, saudara. Tetapi karena penindasan yang terus-menerus, sehingga pikiran orang Indonesia itu dikecilkan. Sehingga kalau melihat orang bule itu kayaknya wow, luar biasa. Saya bilang no.
Sama seperti saudara sekalian. Ketika kita lahir dalam dunia kemiskinan. Kita lahir dalam dunia yang mau apa-apa selalu berkata susah. Itu artinya kita ada dalam penindasan kehidupan. Kita merasa bahwa aku ini orang kecil. Makanya di mana-mana orang kalau demo selalu ngomongnya apa? Wong cilik. Apa betul saudara ini wong cilik? Oh tidak saudara. Bapak Yahweh mengatakan bahwa engkau dijadikan Tuhan bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala. Tetapi akibat penindasan setan, bahkan orang yang sudah percaya pun masih berada dalam penindasan. Mereka berkata begini, kamu itu loh nek ngomong rasa gede-gede. Wong kamu nenek moyangmu itu dulu ya seperti itu hidupnya, wes ora usah berpikir yang muluk-muluk. Gitu. Makanya contoh kalau orang-orang Indonesia dulu ditindas, pendidikan mereka rendah ya saudara, rendah sekali saudara. Makanya ketika ada seorang tokoh perempuan yang orang mengenal dengan emansipasi wanita, siapa namanya? Kartini, ya. Orang merasa, wah ini Kartini ini luar biasa. Tapi saya kasih tahu, Anda semua itu manusia luar biasa. Ya. Tapi karena penindasan bukan penjajah manusia, tapi si setan yang menjajah dirimu. Seolah-olah engkau adalah manusia kerdil, manusia yang hidup hanya menerima nasib yang buruk. Sekarang robah mindset saudara. Mulai berpikir hal-hal yang besar. Ketika penduduk Indonesia mendambakan sebuah kemerdekaan, hanya orang-orang yang punya nyali, punya keberanian, mereka berani mengubah kalimat kata-katanya. Ketika mereka bertemu satu dengan yang lain, yang mereka selalu teriakkan adalah merdeka. Ketika mereka berkata merdeka, jawabannya juga merdeka. Maka jadilah merdeka, saudara. Ini perenungan yang pertama. Ayo coba kita tanya pada diri kita, bagaimana dengan cara kita berpikir? Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara semua yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti streaming, engkau adalah manusia-manusia hebat yang dijadikan oleh Bapak Yahweh untuk hidup berkemenangan. Jadi jangan pernah saudara mengecilkan diri saudara dengan berkata, tapi aku sekolah gak selesai, aku orang sudah tua. Saya katakan bagi Bapak Yahweh, orang bodoh bisa dijadikan pandai. Orang yang tua tetapi bisa memiliki semangat yang muda. Kalau saudara melihat Kaleb pada waktu dia merebut Hebron, dia hanya berkata, give me that mountain, Lord. Tuhan berikan pegunungan itu untuk aku. Dan sejak saat itu Kaleb berkata, seperti pada waktu aku diutus Mose dulu, perjuanganku, perlawananku, semangatku masih sama. Sekalipun pada waktu itu umurnya sudah tua, ya. Tetapi saudara harus berpikir bahwa aku adalah manusia yang berpotensi hidup selalu berkemenangan. Ini renungan yang pertama. Sekarang yang kedua. Indonesia ini merdeka karena adanya kesehatian semua. Semua itu melebur. Tidak ada suku, tidak ada agama,
tidak ada etnis, semuanya melebur dengan satu tujuan, kemerdekaan. Ayo, saya ingin saudara bersatu melebur bersama kami. Kita bersama-sama sedang menciptakan suatu sarana untuk memasyurkan Bapa Yahweh di seluruh penjuru dunia. Maka saya berani mengatakan, kita sedang bikin kehilat terbesar dan terindah di dunia. Haleluya. Yang dibutuhkan apa? Kesehatian dalam doa. Siapapun yang ikut ambil bagian di dalam doa, saudara akan melihat dan mengalami betapa dahsyatnya kasih Bapa Yahweh yang Dia berikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, kesehatian itu menggetarkan dunia alam supranatural. Saudara tahu Menara Babel itu Tuhan sendiri yang berkata, karena bahasa mereka satu dan mereka sehati sehingga apapun yang mereka lakukan tidak ada yang tidak terlaksana. Kesehatian itu penting, Bapak Ibu. Sekarang kesehatian itu saya persempit lagi. Dari kesehatian negara dan bangsa. Kesehatian suku agama. Dulu tidak ada perang, kamu agamanya apa? Enggak ada seperti itu. Pokoknya visinya kita gempur penjajah, kita usir dari muka bumi Indonesia. Dengan sehati. Dulu kan ada yang namanya Yong Yafa, Yong Celebes, kan ada ya? Ya, macam-macam ada yong-yongan gitu. Tapi begitu dilebur, tidak ada lagi. Yang ada adalah aku orang Indonesia. Dan aku berjuang untuk negara ini menjadi negara merdeka. Sekarang saya persempit. Dari sebuah negara, saya persempit menjadi sebuah keluarga. Apakah keluargamu termasuk keluarga yang bersatu? Apakah keluargamu termasuk keluarga yang sehati? Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa mujizat-mujizat besar terjadi ketika keluarga itu bersatu. Beberapa waktu ini ada orang yang berkata atau bertanya kepada saya dengan pertanyaan seperti ini. Pak Lukas, saya mau menerapkan hukum Loa. Tetapi suami saya menentang. Dia pakai banyak logika. Ya saya katakan justru itu yang tidak bisa terjadi. Mujizat tidak terjadi karena apa? Tidak sehati. Begitu juga dalam keluarga, yang pertama disehatikan imannya dulu deh. Iman mesti sehati. Kalau iman saudara tidak sehati, maka mujizat akan sangat sulit, saudara. Tetapi kalau iman itu sehati, maka saya percaya tidak ada kesulitan terbesar manapun yang tidak terselesaikan. Karena ada kesehatian, maka apa yang dipikirkan, baru dipikirkan saja, sudah jadi, saudara. Oleh karena itulah, kita harus bersehati. Sekarang saya persempit lagi dalam diri kita. Adakah kesehatian antara tubuhmu, jiwamu maupun rohmu? Tubuh saudara bisa ada di dalam kehilat, tetapi yang dipertanyakan, apakah benar jiwa dan rohmu juga ada di sini? Atau saudara hanya tubuhnya saja di sini, tetapi pikirannya gelambiar kemana-mana?
Bahkan ada juga orang-orang yang mungkin, saya sering dikasih tahu ya saudara, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi ternyata dia tidak mendengar. Dia nonton YouTube atau buka-buka Facebook atau balas-balas WA, jadi nggak sehati saudara. Bagaimana kita bisa dapat mujizat kalau sehati tidak ada? Ini baru poin yang kedua ya. Kesehatian itu penting. Saudara ada di sini tubuhnya, pikiran, perasaan dan hatimu serta rohmu juga ada di sini. Sehingga saudara bisa paham akan firman Tuhan. Berapa banyak orang yang setia beribadah tapi dia tidak paham firman Tuhan. Ketika dia cari pasangan, wes sak karepe lah sing penting aku payu. Nah, itu artinya orang yang tidak paham firman Tuhan. Kalau orang paham firman Tuhan, dia akan berprinsip lebih baik aku tidak punya pasangan hidup, yang penting aku selamat, daripada aku punya pasangan hidup yang tidak seiman. Firman Tuhan melalui Rabi Shaul ajarkan kita, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Yang dimaksud tidak seimbang ini bukan berat badannya, tetapi iman percayanya, saudara. Kesehatian itu sangat penting. Negara ini jauh dari kemerdekaan jikalau rakyatnya tidak sehati. Sekarang yang ketiga, saudara. Renungan yang ketiga yaitu Indonesia sudah merdeka. Apakah itu sudah selesai? Ternyata belum, saudara-saudara. Kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena setan itu tidak suka dengan orang yang hidup merdeka. Dia ingin terus menindas kita. Indonesia juga begitu, saudara. Kemerdekaan yang sudah diperoleh dengan perjuangan yang cukup berat, ternyata masih ada rongrongan yang datang dari orang Indonesia sendiri. Di tahun 65 muncul PKI, muncul lagi DITII, muncul lagi ISIS. Semua orang apa itu? Orang Indonesia juga, saudara-saudara. Yang merongrong negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia coba untuk merongrong, memasukkan ideologi-ideologi kekafiran yang berkedok agama. Di dalam perjalanan hidup kita pun juga seperti itu. Setan tidak senang kalau kita itu menjadi milik Bapa Yahweh. Oleh karena itu ada rongrongan yang datang dari luar yang bisa menyeret kita keluar dari keselamatan. Orang yang tadinya menggebu-gebu tentang nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach bisa menyangkali, tidak lagi memanggil nama, tetapi dipanggil dengan nama yang keliru. Ada yang panggil Hashem, ada yang panggil Adonai, ada yang panggil nama-nama asing yang bukan dari Israel. Setan itu berusaha untuk menyeret kita. Oleh karena itu kita harus pegang rule, aturan yang ada untuk kita tetap bisa tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti negara Indonesia. Kalau saja penduduk Indonesia itu tunduk pada Undang-Undang Dasar 45, negara ini akan tetap kuat, menjadi negara yang hebat,
Nggak ada itu gontok-gontokan, nggak ada saudara-saudara. Yang ada adalah Indonesia itu menjadi negara yang terkenal murah senyum. Amin. Orang yang sudah merdeka itu mudah senyum, saudara-saudara. Indonesia itu dulu dikenal menjadi negara yang paling ramah di dunia. Orang-orang bule kalau datang ke Indonesia, kalau ditanya apa sih sebetulnya yang membuat kamu betah tinggal di Indonesia, dia jawab ada dua. Yang pertama adalah karena pemandangannya yang indah, dan yang kedua adalah karena penduduknya itu ramah. Tetapi dengan perjuangan atau perjalanan waktu, penindasan-penindasan yang datang dari dalam, itu membuat orang tidak lagi ramah, tetapi penuh curiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini yang sangat terkenal keramahannya. Tetapi akibat dari ulah orang-orang garis keras yang membuat keramahan mereka menjadi luntur. Mereka menjadi orang yang gampang curiga. Saudara tahu negara Israel juga begitu. Israel itu sebetulnya adalah negara yang terkenal keramahannya. Tetapi karena dia terus-menerus dimusuhi, bahkan yang lebih cilaka lagi, apa yang dilakukan oleh kaum teroris tidak pernah diberitakan. Tapi begitu Israel membalas, maka saat membalas diberitakan katanya Israel ini melakukan tindak kejahatan. Saya katakan orang-orang Israel adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka tidak layak dan tidak boleh dikutuki, saudara. Tetapi akibat pemberitaan yang salah, sehingga banyak orang yang mengutuki Israel. Dan Israel sendiri akhirnya menjadi negara yang penuh kecurigaan terhadap bangsa manapun di dunia ini. Hari ini saudara yang terkasih, kita harus punya komitmen. Memang kita bisa saja dirongrong dari dalam, tetapi percayalah, selama kita ada di garis kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita akan tetap tinggal dalam damai sejahtera dan hidup yang penuh dengan mujizat yang besar. Haleluya. Saya punya pernyataan begini ya Bapak Ibu. Mujizat yang terbesar itu bukan berupa benda. Tetapi mujizat yang terbesar adalah ketika kita bisa mempertahankan iman kita. Itu mujizat yang terbesar. Makanya saya berulang-ulang kali mengatakan, kalau saudara dalam 1 minggu, ini misalnya kalau saudara punya tempat atau daerah yang ada kehilat, dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu tetap tenang, saya katakan engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Sekali lagi perhatikan, jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu tetap tenang, sebenarnya engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Loh kok Pak Lukas bisa bilang begitu? Oh iya, saya ini kalau tidak ibadah seminggu, tidak ibadah sekali saja, aduh gelisahnya itu minta ampun saudara. Seperti ada sesuatu yang hilang. Orang bisa bilang, loh Pak, kan bisa online. Ya sekarang saya mau katakan, bagaimana kalau jemaat Alef Tau kita online semua saja? Ayo,
Perlu nggak kita bangun kehilat di belakang? Nggak perlu, kehilatnya cukup satu kamar kecil saja. Saya bisa pakai kamar mungkin ukuran 1 drum, ya ruangan drum itu. Saya pasang spanduk, saya khotbah di situ, nyanyi gampang, putar kaset atau putar CD. Bisakah seperti itu? Orang bisa melakukan itu tetapi tidak berkenan. Karena Tuhan itu mau kita ibadah kumpul bersama. Kecuali saudara yang sakit dan daerah saudara tidak ada kehilat. Boleh saudara streaming dan kadarnya sama dengan ibadah seperti ini. Tapi kalau saudara punya tempat tapi nggak ibadah, saya katakan Anda sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Ifrim pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang kedatangan Tuhan. Jadi di situ Tuhan ingin kita kumpul enggak? Ingin, saudara. Samalah seperti saya. Saya kalau melihat cucu-cucu saya pada datang, wow, senangnya luar biasa. Bangga dan bahagia. Ketika saya bisa peluk mereka, saya bisa mencium mereka. Saya merasa hidup saya itu lengkap, saudara. Apalagi Tuhan. Ketika saudara kumpul seperti saat ini, Tuhan itu senang atau tidak? Pasti senang. Misalnya saudara lumpuh, lalu Tuhan ngomong begini, nak, mau nggak lumpuhmu aku sembuhkan? Mau? Mau. Tapi syaratnya adalah kamu ibadah. Mau atau tidak? Mau, saudara. Oh, lumpuh saja Tuhan sembuhkan kok. Tapi kenapa kadangkala kita berpikir ya, hujan sedikit males, ya toh? Benturan sama sesama di kehilat males, ya kan? Lalu di mana iman saudara kalau begitu? Ya. Saudara datang ke tempat ini tujuannya apa? Memuliakan Bapa Yahweh. Makanya saya dari dulu, saudara, saya itu enggak tertarik dengan jabatan, enggak sama sekali. Apakah dulu saya punya cita-cita aku ingin jadi gembala, menjadi pendeta begitu? Enggak. Yang saya cita-citakan adalah saya terima keselamatan, saya bagikan keselamatan, kita bisa kumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hanya itu saja. Ya. Jadi saya tidak pernah ada cita-cita untuk menjadi gembala, tidak. Mimpi saja tidak, saudara-saudara. Karena saya tahu bahwa saya dulu memusuhi, sama seperti saudara kita yang tadi bersaksi, bukan? Dia memusuhi pengagung Bapa Yahweh, dia memusuhi Bapa Yahweh, nganggap sesat. Tetapi ketika dia bertanya dengan hati yang setulus-tulusnya, Tuhan tunjukkan bahwa namaku adalah Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar. Jangan saudara pikir kemerdekaan kita yang sudah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah Yeshua HaMashiach. Itu harga yang sangat mahal, saudara. Kekayaan samayim, kekayaan surga untuk beli saudara belum cukup. Jadi banggalah saudara, karena saudara itu milik Bapa Yahweh. Sekarang yang keempat, kemerdekaan harus selalu diingat
agar kecintaan kita kepada negara tidak luntur. Bagaimana dengan kita, saudara? 2 tahun yang lalu saya sangat sedih karena upacara kemerdekaan negara secara resmi ditiadakan. Hati saya sedih luar biasa. Saya berpikir coba kayak begini terus-menerus, waduh cilaka dah. Seolah-olah perjuangan para pahlawan yang dulu tidak ada nilainya sama sekali. Tetapi saya bersyukur hari ini negara Indonesia kembali merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya tadi saksikan di channel live di YouTube. Begitu luar biasa antusias, ramai. Bahkan negara-negara lain diundang, mereka datang ikut bersukacita atas peringatan negara dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, oleh sebab itulah kita harus mengingat kasih Bapa itu luar biasa. Saya terkadang kalau mengingat cintanya Bapak Yahweh kepada saya bisa mencucurkan air mata. Dia berjuang mati-matian hanya untuk menyelamatkan orang yang bernama Lukas Sutresno. Betapa bangganya hidup saya ketika saya bisa mengenal siapa sang pencipta alam jagat raya ini. Tidak lain adalah Bapa Yahweh. Sekarang yang kelima. Merdeka artinya kita bebas melakukan apapun untuk membangun negara tanpa harus minta izin kepada penjajah. Artinya apa? Kita bisa mengembangkan talenta kita untuk memajukan negara dan bangsa ini. Amin. Sekarang kalau kata negara itu kita masukkan dalam kerohanian kita, benarkah kita juga membangun talenta kita? Saudara yang sudah punya talenta, apakah saudara mau melayani atau hanya duduk sebagai jemaat yang manasi bangku kehilat? Sejak saya percaya kepada Tuhan, walaupun waktu itu saya belum tahu nama yang sebenarnya, tapi kecintaan saya terhadap Tuhan yang sudah menyelamatkan saya melayani dengan sungguh-sungguh, saudara. Dulu di Comal tidak ada itu listrik di gereja, tapi saya ambil inisiatif. Saya pergi ke KUD, saya mendaftarkan listrik gereja. Saya bayar sendiri. Apakah ada yang nyuruh? Gembala saja tidak, saudara. Saya punya inisiatif sendiri. Saya lihat, wah ini halaman kehilat kok, halaman gereja kok banyak rumput-rumput yang tebal. Saya bikin mesin babat. Saya pakai untuk membabatin rumput, saudara. Ketika dulu sebelum listrik masuk, gereja menggunakan listrik menyalur dari diesel. Zaman dulu 110 volt. Itu sampai di gereja itu cuma 70 volt saja. Lalu saya bikin trafo, saya gulung sendiri. Saya berpikir, oh gereja ini butuh berapa? Saya beli kawat email, saya bikin koker sendiri, saya beli keren sendiri di pasar loak, saya gulung. Sekarang orang gulung trafo enak, saudara. Ada mesinnya, tinggal tekuk, sudah muncul nomornya.
Kalau dulu tidak, pakai tenaga tangan, petek-petek gini. Hanya modal hitungan. Sehingga listrik yang masuk ke gereja bisa 110 bahkan 115. Apakah ada yang nyuruh saya? Tidak. Saya punya inisiatif sendiri. Karena saya tahu saya cinta kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan diri saya. Ayo, saudara punya talenta apa? Pernahkah talentamu engkau pergunakan? Atau saudara hanya datang, pokoknya aku sudah absen, selesai. Jangan begitu, saudara. Kita memperkembangkan talenta kita supaya upah kita di Shamayim itu besar. Kita ibarat seperti mengumpulkan kredit point. Ketika nanti kita mati, kita berjumpa dengan Yeshua, dia peluk kita dan berkata, lihatlah rumahmu telah tersedia. Dan saya percaya kita pasti akan nangis, bukan nangis sedih, tetapi nangis karena sukacita. Ternyata upahku besar di Shamayim, di sorga. Maka selalu saya menggunakan kalimat begini, saudara. Kadangkala ketika kita melayani, kan kita mungkin bisa benturan dengan orang lain, beda dengan pendapat dengan orang lain, atau mungkin kita capek dalam pelayanan. Nah, kadangkala sudah kita capek, pelayanan kita nggak dihargai. Kadangkala kita mundur, saudara. Saya katakan begini, jika saja orang tahu bahwa jerih lelahmu dalam pelayanan akan mendatangkan banyak berkat di Shamayim, orang akan berduyun-duyun menggantikan kedudukanmu dalam pelayanan. Kita bersyukur, saudara. Saudara pikir saya kalau melayani nggak capek? Capek loh. Saya harus nyiapkan materi khotbah mungkin kadang sampai jam 1, kadang jam 2, bahkan pernah berkali-kali saya total tidak tidur. Saya berpikir tak bablas kesisan daripada saya tidur bangun malah pusing kepala saya. Udah sekalian, nggak usah tidur. Saya minumin kopi, saya tidak tidur. Nanti selesai kebaktian gampang saya tidur. Karena saya tahu upah dalam pelayanan itu sangat menyenangkan, saudara. Kenapa hati kita kadangkala mau digeser dengan sikap orang lain? Kenapa kita tidak berani mengambil sikap? Engkau mau melakukan apapun, saya yang namanya pelayanan tidak akan pernah luntur. Saudara bersyukur loh, saya di sini memberi kebebasan saudara mau melayani. Ada gereja-gereja tertentu, ketika ada orang menonjol pelayanannya, ditekan supaya tidak muncul. Loh kalau saya, oh senang saya. Anda mau melayani seperti apa silahkan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kita sama-sama sedang berjuang untuk memenangkan ribuan bahkan jutaan jiwa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus benar-benar membangun iman kita dengan independen. Dengan merdeka. Saudara punya talenta apa? Kembangkan dengan bebas. Bapak Ibu Saudara, bangsa Indonesia ini punya ideologi yang menyatukan siapapun. Saudara tahu ideologi Indonesia itu apa? Pancasila. Pancasila ini berulang kali berusaha untuk disingkirkan. Bahkan oleh kelompok-kelompok agama tertentu,
berusaha untuk mengubah ideologi Indonesia menjadi ideologi khilafah. Padahal di negara-negara Islam, negara konsep khilafah sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena banyak penderitaan di situ. Arab sendiri nggak mau pakai metode khilafah, saudara. Oleh karena itu, kalau kita menjadi bangsa dan negara Indonesia, warga negara Indonesia, kita wajib untuk mempertahankan ideologi Pancasila sampai kapanpun. Karena ideologi ini tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Dan ideologi Pancasila itu luar biasa hebat, saudara. Negara lain saja kagum, kok kita nggak kagum, kan aneh sebetulnya. Aneh, saudara. Saya nggak tahu tuh gaya berpikirnya macam-macam apa. Negara lain, wah kalau lihat Indonesia enak ya, negaramu punya ideologi yang hebat. Negaraku nggak ada. Kita mestinya bersyukur, pertahankan, perjuangkan supaya Pancasila tetap sakti. Haleluya. Karena melalui Pancasila menjadi alat pemersatu. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya ada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun berbeda-beda tetap satu. Anda boleh berbeda dengan saya, tetapi kita tetap orang Indonesia. Selama kita punya prinsip, kita tidak menghina ras satu dengan yang lain. Sebetulnya saya kasih tahu ya, semua suku di Indonesia, apapun sukunya, mereka punya keunggulan masing-masing, saudara-saudara. Cuman sayangnya ada orang-orang tertentu yang melecehkan suku-suku tertentu. Itu penghinaan kepada Tuhan loh. Karena yang menciptakan manusia itu siapa? Tuhan. Sama seperti saya. Apakah saya itu dulu saya minta, Tuhan aku dilahirkan dari suku keturunan Tionghoa? Enggak. Kita semua itu lahir di dunia ini bukan ketentuan kita, tetapi ketentuan dari Bapa Yahweh. Oleh karena itu saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap berpegang teguh. Kesatuan dan persatuan harus kita pegang teguh, saudara. Kemudian yang keenam, apa yang kita dapatkan dari renungan yang keenam? Ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, di sana ada satu kalimat yang menarik, saudara. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Wow, saya kalau dengerin lagu itu merinding saya, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Ya. Saudara tahu nggak? Lagu ini dilantunkan pertama kali bukan di tahun 45. Bukan. Saya melihat ya di sejarah bahwa Indonesia Raya itu dilantunkan pertama kali di Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jauh dari kemerdekaan. Hebat ya saudara. Kalimat itu sudah diucapkan. Itulah yang saya katakan cita-cita luhur, suatu kerinduan kebebasan negara Indonesia, yaitu agar bukan cuma jiwanya yang terbangun, tetapi juga fisiknya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih,
Sama seperti cita-cita kita. Kita tetap punya cita-cita yang lain, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti tidak ada lagi diskriminasi etnis, suku, daerah, agama, dan lain-lain. Ini yang sampai sekarang belum terwujud, saudara. Ini yang harus dikembangkan. Bahkan ada satu lagi yang saya katakan lebih jahat dari penjajah, yaitu apa? Koruptor. Setuju nggak, saudara? Ya, koruptor itu lebih jahat dari penjajah. Karena koruptor itu sama saja, mungkin nggak enak ya. Saya sebutnya tikus-tikus negara yang menggerogoti kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Koruptor itu, kalau saya pernah ditanya orang, saudara. Pertanyaannya begini, Pak Lukas setuju nggak kalau koruptor itu dihukum mati? Saya jawab tidak setuju. Karena yang berhak untuk membunuh bukan manusia, tetapi Tuhan. Tapi kalau dimiskinkan dan dipenjara seumur hidup, saya setuju. Ya. Cuman masalahnya kalau dipenjara bisa ucul, saudara, bisa lepas. Loh ya toh, kita kan jujur, betul nggak? Dulu ada yang korupsi negara sampai puluhan triliun bisa lolos ke Cina. Bayangin aja, saudara. Kira-kira ada main nggak itu? Ya sangat, pastilah. Wong saya kalau masuk ke penjara sini saja diperiksanya macam-macam. KTP-nya diminta, digeledah saya bawa pisau atau tidak. Kalau sudah steril, mari Pak silahkan masuk. Sok yang dari dalam bisa keluar, apalagi ini adalah tahanan kelas kakap. Bukan kelas kakap lagi, kelas ikan paus kali, saudara. Kok bisa lolos? Kan lucu, saudara-saudara. Nanti kalau saya bilang ada kong kali kong, ada main sama orang dalam, saya salah, ya toh? Ya kalau begitu berarti pertahanan, pembentengan para napi ini kan lunak banget, saudara, kok bisa lolos. Maka saya dengan berani mengatakan pasti ada orang dalam yang main mata di situ. Kenapa seperti itu? Lah duitnya gede. Cuman kan memang itu ulahnya oknum, saudara-saudara. Ya. Negara Indonesia selama ada koruptor-koruptor kayak begini, waduh, negara remuk bunyuk, saudara. Makanya di China, orang-orang yang korupsi, nggak peduli itu pejabat langsung dibunuh, saudara-saudara. Memang kalau kita mau pakai pola seperti itu, ya bisa-bisa saja. Iya toh? Tetapi nanti yang kena siapa saja. Nah, saudara mikiran dewe. Ya. Jadi koruptor ini mengerikan, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia istilahnya itu kayak rayap, ya, kayak tikus yang gerogotin, saudara. Saya pernah dibikin jengkel dengan tikus-tikus yang masuk ke kamar saya dulu. Waduh, itu kabel komputer dua acak-acak enggak karu-karuan, saudara. Piye carane dikejar ya larine banter, ya, cepet ngilangnya, akhirnya jengkel-jengkel tak racun, tak racun, ya, baru itu tikusnya kena. Terus saya saking banyaknya dulu waktu di Pastori Lama, saking banyak tak tunggoni, saya bawa senapan angin tak tunggoni, saudara. Sampai jam 1, jam 2, Pak tembakin tikusnya. Kenapa? Karena tikus itu memang
merusak, saudara. Nah, kalau kita bicara koruptor, itu berarti bicara korupsi, pencurian. Nah, sekarang kita tanya nih, apa yang sering kali kita curi dari Tuhan? Nah, waktu. Sering kali kita mencuri waktu yang seharusnya untuk Tuhan. Kita pergunakan untuk kesenangan diri kita sendiri. Saat kita berlutut, kita berdoa, kita pakai untuk nonton-nonton. Kita pergunakan untuk hal-hal yang ya kurang pas, saudara-saudara. Saya kadang-kala kalau tengah malam sudah ngeliar tinggal les gitu saja. Ada ketukan di hati, ayo nak kamu berdoa. Saya langsung keluar, saya berdoa di situ, saudara. Karena sekarang saya sudah tidak bisa masuk ke dalam, karena isinya memang besi-besi totok. Ya, saya berdoa di situ, saya angkat tangan, saya katakan Bapa Yahweh, berkati kehilat ini Tuhan. Di tempat inilah namamu menjadi semakin harum, semakin dimasyurkan. Berkati orang-orang yang masuk ke dalam sini nanti. Sekalipun sudah ngantuk, Tuhan bilang, ayo keluar, berdoa. Saya berdoa, saudara. Karena kalau enggak, ya percuma, karena enggak bisa tidur, gelisah terus hati saya. Ya lebih baik keluar, ikuti sajalah kemauan Tuhan. Yang penting sudah berdoa, masuk tidurnya angkler, saudara. Ya. Jadi janganlah kita korupsi waktu. Kita belajar untuk disiplin. Ya. Sekarang yang ke-7. Tadi pagi saya share lagu-lagu perjuangan. Sudah lihat atau belum? Ya. Sambil nonton situasi pembangunan ya, saya pakai drone, saya gitarin gitu ya. Lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kemerdekaan. Saudara tahu nggak? Banyak teman-teman yang dari negara lain yang WA saya, dia bilang begini, selamat ya Pak Lukas untuk negara bangsa Indonesia merdeka. Oh saya kok bangga, saudara. Ya, ada subscriber dari negara lain yang ucapkan selamat hari kemerdekaan ya Pak Lukas. Saya bangganya luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena saya sudah menyatu menjadi bagian dari negara ini. Kalau saya tidak menjadi bagian dari negara ini, nggak ada rasa kebanggaan, saudara. Pertanyaan sekarang saya masukkan ke dunia kerohanian. Pernahkah engkau bangga ketika orang bilang, kehilatmu mana gereja mundi? Oh saya Alef tahu. Atau saudara bilang, ya timbang adoh ya wis aku nang Tugu Wolu wae. Ya, daripada saya ibadahnya jauh ya sudahlah, saya tak ibadah di Tugu Wolu. Enggak ada unsur kebanggaan sama sekali, saudara-saudara. Karena saudara tidak menjadi bagian dari kehilat ini. Tapi kalau saudara menjadi bagian dari kehilat ini, sekalipun saudara ada di negara lain, saudara akan bangga. Sampai ada ya orang yang ngomong begini dari negara nun jauh di sana, ya dia ngomong begini, andai kata saya ada di kota Magelang, saya akan menjadi jemaat Pak Lukas yang paling setia. Saya cuma jawab, amin. Saya merasa bangga dan bersyukur, tapi juga saya merasa sedih karena bayangan pikiran saya ngelantur. Lah ya orang yang jauh saja pingin ibadah dengan setia, kok yang di kota Magelang kok yo males. Lo betul nggak? Wajar nggak saya ngomong begitu, saudara? Wajar toh? Lah yang dari negara jauh, saudara tahu nggak? Kalau kita ini, ya subscriber kita ini,
Itu hampir semua negara ada loh. Dari Brasil ada, dari Perancis ada. Bahkan waktu yang lalu ada yang ngasih tahu, saya dari Alaska. Alaska itu saya pernah lihat di YouTube, saudara. Itu kalau musim dingin itu minus 71. Koyo apa itu, saudara? Itu katanya air yang digodok itu masih umap itu disebarkan ke udara. Diburung itu jatuhnya itu kayak batu, klotak gitu. Minus 71. Orang nggak boleh dilarang keras pakai kacamata yang logam. Karena kalau pakai logam dia bisa nempel di kulit, tidak bisa dilepas, saudara. Bayangin, kita dulu waktu ke Israel mampir ke Turki, bukan? Turki apa kemana ya? Turki ya, yang jalan-jalan di Hagia Sophia itu. Waduh, dinginnya padahal baru -1 loh itu. -1 saja, enggak pingin-pingin no, saudara. Tapi nek ora jalan, eman-eman. Nek jalan, wati sing ndak karu-karuan, saudara. Cuman saya cukup heran dengan Elis, saudara-saudara. Kok orang jaket ya, cuma kaosan tok. Saya pikir ki bocah iki kwandel iki kulite iki. Loh iya loh, saya jedindil loh, saudara. Inginnya minta ampun. Jalan saja malas, tapi tidak dijalani kok eman-eman sudah sampai Turki. Ya toh. Walaupun sempat ada yang hilang, saudara. Hilang di Turki. Wah, itu nek ora ketemu piye itu, saudara? Ya. Saudara masih ingat enggak siapa yang hilang tuh? Bu Elizabeth hilang, hilang kemana, saudara? Wah, itu kita satu tim sudah pada kebingungan, hilang hari di wong, ya. Ya nek hilang di Semarang, hilang di Jakarta gampang, tinggal lunga balik dewe. Ya kan? Lah kalau hilang di Turki kembalinya piye, saudara? Diajak ngomong bahasa Inggris nggak bisa lagi. Apa? Oh bisa? Wah, wah hebat. Ngomongnya gimana dulu, Bu? Apa? Oh, ngomongnya piye? Ya, tapi pinter juga ya. Dia itu nunggunya di restoran tempat dulu berhenti, saudara. Wah, untung ngerti ya, nek ndak piye iku, saudara. Kita wis kebingungan, wah ki nek wis harus berangkat apa tinggal? Tinggal mau, Bu? Mau? Katanya ibu bilang katanya, wongnya kok ganteng-ganteng ya. Wah. Iya. Betul gak sih ganteng-ganteng? Oh iya. Iya. Itu. Buat gede ganteng-ganteng, suara tinggi besar ya. Tapi saya nggak jadi ketinggalan ya, Bu. Oh ya puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita lanjut, saudara-saudara. Nah, bagaimana jika Bapak Yahweh memakai malaikat-malaikatnya untuk berkata selamat dan mereka bersorak-sorak karena kita sudah termeterai atas nama Bapak Yahweh. Amin, betapa bahagianya saudara. Sama seperti kita. Saya itu menjadi warga negara Indonesia itu bangga loh saudara. Saya itu keliling dunia itu sudah kemana-mana. Ya. Dan saya harus akui, negara yang pernah saya kunjungi, versinya saya, yang paling indah itu negara Swiss. Tapi nek saya disuruh tinggal di Swiss, saya nggak betah. Saya kalau tinggal betah di Indonesia, khususnya kota Magelang, saudara. Haleluya. Iya. Saya betah tinggal di kota Magelang, saudara. Lebih betah di sini daripada tinggal di Swiss, saudara. Kenapa? Karena jangan sampai saudara pikir, ayo jemaatnya sudah banyak. Tidak. Dulu waktu di gereja lama, jemaatnya sedikit, tapi saya nyaman. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Yahweh yang menempatkan saya di sini.
Kalau dia yang menempatkan, pasti hati saya jadi nyaman, saudara. Ya, jadi betapa saya bangga dan bersukacitanya ketika ada teman-teman subscriber dari negara lain yang berkata, selamat hari kemerdekaan, ya, Independence Day. Wow, saya bersukacita, saudara. Sama seperti ketika saudara dibaptis pembaharuan, itu malaikat-malaikat di Samayim semua bersorak-sorak sambil berkata, selamat anakku. Cuman sayang kan kita nggak dengar, bukan? Makanya pernah nggak saudara mikir, kenapa orang mau dibaptis saja sulitnya luar biasa. Hambatannya itu luar biasa banyak. Karena ketika engkau termeterai, namamu tercantum dalam kitab kehidupan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, banggalah menjadi warga negara Indonesia. Haleluya. Ini negara ini dahsyat loh, saudara. Negara ini sebetulnya ya banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah. Cuman memang ada beberapa yang belum dikelola, ya. Banyak yang belum dikelola. Tapi kalau saudara melihat pemandangan di Papua, di Sumatera, itu di Danau Toba, pemandangan luar biasa indah. Kemudian di situ di daerah Magelang itu juga banyak pemandangan yang indah. Pokoknya Indonesia is the best. Haleluya. Ya boleh beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang yang ke-8. Pernahkah saudara merenung betapa beratnya penderitaan bangsa ini saat berjuang? Apa yang ada yang harus kehilangan keluarga, tapi ada juga yang menjadi pengkhianat bangsa Indonesia. Kita harus tahu bahwa Yesua ketika berjuang mati-matian, berdarah-darah, menderita dengan sangat hebat. Pernahkah saudara menghargai kekuatan cintanya? Dia terima hinaan, dia terima cacian, dia dipermalukan, tetapi dalam dirinya hanya ada satu kata, aku mengasihi kamu. Ketika saya merenungkan hal ini, saudara, tanpa terasa air mata saya mengalir. Karena hanya kuasa darahnya, kita memiliki kepastian keselamatan. Mau mati kapanpun, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Memang kita akan berpisah satu dengan yang lain, tapi perpisahan itu hanya sementara. Kelak kita akan berjumpa kembali di negeri cahaya, negeri yang tanpa malam, negeri di mana cahayanya adalah Bapa Yahweh sendiri. Inilah saatnya kita membalas cinta Tuhan semaksimal yang bisa kita lakukan. Apalagi kita tahu bahwa saat ini adalah masa kita menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Kita harus lebih sungguh-sungguh buat kita bisa membalas cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa. Karena kita sudah dilepaskan dari maut. Itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Apalagi kita dijadikan sebagai mempelainya. Dulu kita budak dosa. Bayangkan saudara, dulu kita itu sampah di mata Tuhan. Tapi sekarang kita punya kedudukan sangat tinggi. Makanya saya tidak mau saya disebut sebagai hamba Tuhan. Tidak mau saya. Hamba Tuhan itu pola yang salah, pola lama.
Pola yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Yesua katakan di dalam kitab Yohanan, kalau tidak salah pasal 15 ayat 15 katakan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba. Artinya penyebutan hamba selesai. Tapi saudara dan saya kita disebut sebagai mempelai. Sahabat bisa jadi mempelai. Saudara lihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10, saudara akan temukan di sana kisah tentang 10 anak dara yang menantikan kedatangan mempelai pria. Bukan tuan, tapi mempelai. Ada orang yang ngomong sama saya, tapi kita kan melayani. Saya bilang, emangnya mempelai tidak bisa melayani? Kalau hamba melayani itu karena ini. Apa ini, saudara? Duit, saudara. Kalau saya gini kok saudara ngertinya duit ya? Dulu ada orang bilang, ini apa? Love katanya. Kalau saya ngerti ini ya duit, saudara. Ya, uang, saudara. Hamba melayani karena uang. Tapi mempelai melayani karena cinta. Beda ya. Kalau hamba tidak ada duit, mutung. Hamba melayani tidak ada duit, pergi cari tuan yang lain yang bisa bayari. Tapi kalau mempelai, dia melayani dengan kasih. Hamba tidak mendapatkan warisan dari tuannya, tapi mempelai mendapatkan warisan dari pasangan hidupnya. Coba sekarang kalau saudara mati, istri saudara mati, atau suami saudara mati gitu ya, nanti warisannya, kekayaan itu jatuhnya kemana saudara? Ke istri atau ke babunya? Istri. Tidak mungkin suami mati jatuhnya ke tangan pembantu, tidak mungkin. Pasti jatuhnya ke istri. Karena itu mempelai. Walaupun ada orang yang ngasih ke pembantu, karena apa? Pembantunya istimewa. Ya. Pembantunya istimewa. Dia layani tuannya dengan baik, sementara istrinya jadi wanita sosialita. Tahu wanita sosialita? Iya, yang sering kumpul-kumpul bawa tas mahal-mahal itu loh, saudara. Ya, arisan sana sini, nanti kalau sudah ngumpul menggerumpi ke sana kemari, ya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Mempelai itu melayani karena dia tahu bahwa mempelai pria itu punya banyak rahasia. Kalau punya rahasia dia bocorkan kepada istri atau kepada pembantu? Pasti kepada istri. Istrinya dikasih tahu, sayang, kamu tahu nggak? Kita punya tabungan 10 triliun. Di mana? Tuh banknya ini. Tapi kalau pembantu, nggak mungkin dikasih tahu. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang namanya istri itu akan merasakan kekuatan cinta dari seorang suami. Sama seperti kita. Kita anak-anaknya Bapak Yahweh, kita disebut juga sebagai mempelai. Kita bisa merasakan kekuatan cinta dari Bapak Yahweh. Sekarang yang ke-9. Renungan yang 9. Setiap kali kemerdekaan negara ini dikumandangkan, pasti nama Ibu Fatmawati selalu muncul. Kenapa? Betul sekali, pinter saudara. Karena dialah orang yang menjahit bendera Indonesia yang pertama kali. Jadi saya menyebut Ibu Fatmawati ini termasuk pencetak sejarah. Betul nggak saudara?
Betul. Nah, saya garis bawahi kata pencetak sejarah. Kita bersyukur kalau kita berbicara tentang pencetak sejarah. Saya terutama bersyukur, saudara. Karena di tahun 2000, Tuhan izinkan saya orang pertama yang memberitakan nama Yahweh secara institusi gereja. Sebelum saya, saudara pikir nggak ada, ada. Tapi tidak pernah dia beritakan secara institusi gereja. Yang pertama selain saya adalah Bapak Dr. Suradi. Dia yang memberitakan nama Yahweh pertama non-institusi gereja. Kalau saya, Tuhan izinkan saya satu-satunya yang memberitakan secara terang-terangan, secara institusi gereja. Sebelum saya belum pernah ada, saudara. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang saya tanya, dia ngerti nama Bapak Yahweh dari tahun 72. Tapi saya tanya, apakah Bapak pernah menyampaikan kepada jemaat? Tidak. Sekarang sampaikan apapun risikonya. Baru dia sampaikan. Jadi kita bersyukur bahwa kita adalah pencetak sejarah. Makanya saya katakan kita punya kehilat menjadi pencetak sejarah. Kehilat terbesar dan terindah di dunia. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi history maker, pencetak sejarah. Bukan troublemaker, saudara. Jangan jadi troublemaker, tapi jadilah history maker. Ya. Sekarang yang ke-10, kemerdekaan itu selalu identik dengan merah putih. Merah itu artinya berani, dan putih artinya suci. Beranikah engkau memberitakan nama Bapa Yahweh? Bagus, harus begitu, saudara. Ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 27 saya akan bacakan. Dan kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Dan harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan itu harus menjadi lambang di dahimu. Dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya pada waktu engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu, supaya bertambah banyak umurmu dan umur anak-anakmu di negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepada mereka selama langit mengatasi bumi. Amin. Sebab jika kamu sungguh-sungguh memelihara perintah yang aku perintahkan kepadamu untuk melakukannya dengan mengasihi Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalannya dan bergantung kepadanya, maka Yahweh akan menghalau semua bangsa dari hadapanmu, dan kamu akan memiliki negeri bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih perkasa daripadamu. Setiap tempat yang telapak kakimu menginjakkannya akan menjadi milikmu. Dari padang gurun dan gunung Libanon, dari sungai itu sampai sungai Efrat, bahkan sampai laut yang terjauh akan menjadi perbatasanmu. Tidak seorang pun yang dapat bertahan di hadapanmu. Yahweh Elohimmu akan menimpakan kegentaran dan ketakutan atas seluruh negeri yang kamu injak itu, seperti yang Dia katakan kepadamu. Sesungguhnya aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kenistaan. Berkat apabila kamu mentaati perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Amin. Tunduk pada perintah Tuhan, dan saudara akan menikmati keindahan yang Bapa sudah siapkan bagimu.
Sekarang yang ke-11. Setiap acara kemerdekaan selalu ada alat pemersatu, yaitu permainan rakyat seperti panjat pinang, balap karung, tinju bantal, dan lain-lain. Seolah orang melupakan gadget, tapi sayangnya cuma sebentar, nanti selewat 17-an, gegeran lagi. Ya Bapak, ya faktanya gitu enggak saudara? Iya, itu. Saat ini sudah jarang orang bisa kumpul-kumpul, bincang santai, rekreasi bersama, kemah bersama. Kenapa? Karena semua sudah dikuasai oleh gadget. Makanya nanti di kehilat kita yang baru, ada tempat untuk duduk santai di atas sambil menikmati indahnya kota Magelang dari ketinggian. Amin. Konsep kekeluargaan juga harus kita bina. Ini penting saudara. Kenapa? Karena kalau saudara lihat, setiap 17-an pasti rame. Orang balap karung, kemudian orang tinju pakai bantal. Saudara pernah lihat tinju pakai bantal? Ya. Ini ada sungai dikasih kayak bambu gitu, orang duduk di sini gebuk-gebukan. Kalau jatuh nyemplung sungai buru, ketawa rame-rame ya. Itu seneng, indah sebetulnya saudara. Daripada orangnya rentengan tapi nontonnya gadget kabeh. Ya, sudah tidak ada kesatuan sama sekali, saudara. Tadi siang saya melihat sebuah permainan di snack video. Itu cukup unik, tetapi juga saya renungkan ada artinya, saudara. Ada orang baris 6 orang, ya. Ini acara 17-an, baris 6 orang. Di sini 3, sini 3, 6 orang, ya. Nah, waktu baris bukan 6, 9 maaf, ada 3 baris, 3 gitu ya. Kita jalankan kompak saudara. Nah setelah itu berhenti, matanya semua ditutup saudara-saudara. Semua peserta matanya ditutup, lalu dikasih aba-aba. Sekarang kita akan maju, jalan, dia jalan. Berhenti, gerak, berhenti. Sekarang belok kanan kabeh. Jalan, dikasih aba-aba, ujung-ujungnya berantakan semua saudara-saudara. Ada yang tabrakan, ada yang nabrak penonton, karena matanya tertutup saudara-saudara. Mereka berjalan berdasarkan naluri diri sendiri, bukan dengan penglihatan yang benar. Sehingga tabrak-tabrakan saudara. Bukankah kita juga bisa seperti itu? Ketika kita berjalan berdasarkan naluri kita, pokoknya aku pingin ke kanan, pingin ke kiri, isine meng tabrak-tabrakan saudara. Tetapi ketika mata kita dibuka, dan saya katakan mata kita itu tidak lain adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita berjalan dalam terang cahaya ilahi, maka perjalanan gelap seperti apapun, kita tidak bisa saling tabrak-tabrakan. Tetapi sekalipun cuacanya terang, tapi ketika matamu ditutup, maka engkau hanya melihat satu hal, yaitu kegelapan. Haleluya. Sekarang yang terakhir, yang ke-12. Kebebasan kemerdekaan. Apakah yang harus kita dapat dari kemerdekaan itu? Kalau kita terapkan dalam pola kerohanian, apa yang sudah kita terima ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh? Perubahan apakah yang ada dalam diri kita? Yang pertama, saudara stop jadi tukang gosip. Amin.
Saudara bukan lagi tukang gosip yang naik digosok makin digosok semakin sip, saudara. Berhenti jadi tukang gosip. Saudara harus punya saringan. Apakah ini sudah benar? Apakah ini sudah cukup waktu? Saya sudah ajarkan kepada saudara. Jangan kita mengumbar kata-kata yang belum jelas. Tapi kita ngomong ke sana kemari menjadi telepon gendong. Atau jadi apa? Bibir nyinyir. Atau penyebutan bahasa Jawa lambe turah. Atau mulut ember, saudara. Jangan kita jadi seperti itu. Yang kedua, dengan kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak lagi menjadi manusia yang iri hati. Tahu orang iri hati? Orang yang iri hati itu ketika orang lain diberkati, dia iri. Dia coba cari tahu orang ini diberkati dari mana, diucek-ucek. Kalau sudah ketemu orangnya, tebarlah fitnah. Sehingga berkatnya tidak mengalir tetapi ke orang itu. Bisa seperti itu? Tidak? Bisa. Tapi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, stop menjadi orang yang iri hati. Kalau ada orang lain yang diberkati, bersyukurlah. Setidak-tidaknya orang itu tidak akan mengganggu ekonomi saudara. Kalau ada orang yang diberkati, bersyukurlah karena dengan orang hidup diberkati, dia tidak mungkin melakukan kejahatan. Kita harus bersyukur. Jangan malah kita iri. Jangan malah kita jadi pengrusak, penghasut. Ya. Dan yang ketiga, dengan kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Ada apa-apa sedikit tersinggung, ya, bersungut-sungut, mutungan. Mutungan itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Apa? Tukang ngambek, saudara. Ngambek itu bahasa Indonesia bukan ya? Bukan, itu bahasa Jakarta itu. Ya, apa sih pokoknya ya gampang berhentilah gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, apa yang kita terima setelah kita percaya kepada Bapa Yahweh? Kita tidak mudah bicara negatif. Bicara kita selalu positif. Dan kita selalu berkata bahwa tidak ada yang disebut mustahil. Semuanya serba pasti bisa. Hanya masalah waktu saja. Kemudian yang terakhir, ketidakjujuran dalam keuangan tidak akan pernah didapat lagi. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh hidupnya pasti jujur. Makanya kalau saudara pengen tahu karakter orang itu, kasih kepercayaan keuangan. Baru saudara akan tahu karakter orang itu seperti apa. Ya. Apalagi kalau dipakai atau untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah sekali-kali kita berani mengambil. Itu bukan saja korupsi, tapi itu adalah pencuri. Dan pencuri tidak mungkin mendapatkan keselamatan. 12 renungan ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik di negara yang terbaik. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar malam ini menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach.
kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ya, pengumumannya apa nih? Oh, belum muncul, ya udah enggak apa-apa. Di anu aja. Saya lihat yang belakang. Oh, enggak ada suaranya. Ya, itu pengumumannya tentang wisata gabungan naik odong-odong tanggal berapa itu? 25 Agustus hari Kamis ya, Bapak Ibu. Jangan lupa segera mendaftar untuk kita bisa saling mengakrabkan satu dengan yang Shalom. lain. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info divisi. Divisi Men's Club dan kaum wanita akan mengadakan wisata bersama ke Studio Alam Gamplong, Taman Pelangi. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yusmereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasoleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripete kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Parigeka, Regis mereka diparigeka. Selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahwi memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh.
Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.